ini emang benar-benar deh. Di saat orang Indonesia lagi pada boikot produk Israel untuk mendukung Palestina, ini malah ada anggota dewan yang pamer produk yang diboikot itu di Masjidil Haram. Bayangin. Nah, beberapa hari ini kan lagi rame itu ya. Jadi ada namanya Zita Anjani itu di Instagram, dia memposting lagi megang Starbucks yang lagi banyak yang boikot itu dengan latar Masjidil Haram. Sambil umroh tuh megang Starbucks. Udah gitu nutupin Ka'bahnya pula. Lalu kemudian dengan caption yang dianggap oleh netizen nih ngejek gerakan boykot terhadap produk-produk Israel atau terafiliasi dengan Israel yang tujuannya adalah untuk menekan Israel agar menghentikan genosida di Palestina gitu kan. Nah, ini bukannya mendukung gerakan itu yang juga udah ada fatwa MUI-nya, ini malah kemudian mengejek dan itu di Masjidil Haram gitu kan. Ternyata nggak sampai di situ juga gitu. Ketika banyak sekali orang kemudian menyerang dan menasihati di kolom komentarnya, si Zita Anjani ini namanya ini, kemudian malah dia bikin postingan yang banyak netizen menganggap ini semakin nantangin gitu. Nah ini contoh, ini kayak gini nih, saya baca ini ya. Jangan slide kalau kalian baperan dan belum siap terima kenyataan gitu. Slide keduanya sih daftar produk-produk Israel itu yang untuk diboikot gitu. Loh, padahal itu orang udah tahu lama nggak akan baper, justru malah produk itu jadiin guide untuk dihindari gitu kan. Kemudian gini, terus dia bilang gini, sibuk huru-hara cuman karena satu brand, padahal masih banyak yang harus diperhatiin kalau emang itu mau full support loh. Justru boykot ini salah satu hal itu untuk support Palestina gimana sih? Dan itu yang paling kerasa loh. Sekarang brand-brand besar yang dulu jumawa banget nunjukin kalau dukung Israel sekarang udah pada kelimpungan, termasuk kopi yang dipegang oleh simbaknya tadi itu gitu. Itu sampai sekarang terus ngebazerin orang untuk apa namanya beli kopi ini promo-promo, terus dia ngerekrut dari bintang Hollywood sampai K-pop ya. Nah kalau Mbak ini nggak tahu deh, ini di endorse atau gratisan? Kalau gratisan sayang sekali gitu kan. Kemudian dia juga coba cek di rumah, masih ada nggak barang-barang yang harusnya kalian teriakan boykot juga, padahal Islam sendiri sudah jelas mana yang haram dan halal dikonsumsi. Boykot ini bukan mengharamkan, tetapi anjuran untuk mencari substitusinya. Jadi kalau misal nggak ada substitusinya juga masih bisa dipakai gitu. Banyak sekali produk-produk yang ada substitusinya kok. Contoh saya udah lama gitu loh, mau pakai misal produk ini brandnya itu dukung Israel gitu. Misal pasta gigi ternyata ada substitusinya ya kita beralih, dan di video-video saya sebelumnya membuktikan ternyata substitusinya lebih murah gitu. Kenapa tidak kemudian kita pindah gitu. Termasuk brand-brand lokal gitu. Misal kopi gitu kan, itu kan lebih mahal, ada lebih murah gitu. Nah, kemudian ada yang nyinyir tuh dulu kan, kalian aja bukan target marketnya. Itu salah, terbukti bahwa kopi kemudian yang beli kopi itu anjlok gitu. Berarti selama ini target marketnya termasuk yang boykot gitu kan. Kemudian dia bilang gini, jangan-jangan Mbak Nyai sendiri ini masih pakai produk-produk Israel, lalu seolah-olah orang lain tuh nggak bisa ninggalin, padahal dia sendiri gitu. Sadar nggak kalau masih banyak barang-barang di sekitar kalian, brand-brand support Israel, bahkan barang yang sering kita pakai seperti handphone, sabun, sosmed, dan lainnya. Itu tadi saya jelaskan kan bedanya boykot dengan sebagai strategi untuk melawan, itu dengan mengharamkan total gitu. Nah, sebagai strategi untuk melawan, termasuk dia sempat bilang juga, Instagram bukannya punya orang Yahudi segala macam. Nah, itu salah dia. Yang namanya strategi melawan itu barang sono pun kalau bisa untuk melawan dan menimbulkan dampak bagi dia, ya itu pakai aja nggak apa-apa gitu loh. Ini sempat kita jelaskan, ibarat dia nggak minta maaf terus bikin itu, makin banyak yang kemudian mempertanyakan gitu loh. Karena apa? Kemudian ada yang bilang bahkan non Muslim pun ikut boykot itu. Karena apa? Ini udah genosida udah keterlaluan gitu loh. Ini untuk kemanusiaan bukan untuk agama. Nah ini malah yang sesama orang Muslim malah ngejeknya nggak tanggung-tanggung lagi di tanah suci gitu. Seumpama ya, banyak juga sih orang Muslim yang tidak ikut boykot, tapi ya diam saja gitu, nggak usah pakai ngejek ya, tetap minum, tetap mengkonsumsi brand-brand itu nggak ada masalah gitu. Ini kan gerakan. Ini menjadi masalah kemudian ketika itu dilakukan di publik, terus kemudian latarnya kemudian Ka'bah, tempat paling sucinya orang Muslim, dan dilakukan oleh anggota dewan yang mana dari Partai PAN. Ini adalah partai yang basis Islam. Ini dulu didirikan oleh Muhammadiyah gitu, orang-orang Muhammadiyah. Ini kan jadi problem. Setelah saya lihat siapa sih Mbak ini, ternyata dia anaknya ketua umumnya, anaknya Pak Zul gitu. Ini gimana gitu? Saya yakin kalau seumpama Mbak ini melakukan ini sebelum pemilu, dia nggak akan kepilih lagi gitu. Harusnya kan dia sadar ya, selama ini dia itu kepilih sebagai anggota dewan itu oleh basis massa yang saya yakin sebagian besar juga membela Palestina dan menyayangkan kalau ada orang yang kemudian mengolok-olok boykot ini atau tidak empatik gitu. Ya, tapi saya sih ini ya, tidak heran kalau orang-orang seperti ini gitu. Karena apa ya?
Kalau umroh mah gampang lah ya. Tapi kalau kita lihat di postingan-postingan Mbak ini itu ketika lagi ngemis suara rakyat, dia pakai jilbab. Lalu kemudian di tempat lain ditanggalkan begitu saja. Jadi ya mungkin nggak sama dengan teman-teman yang memang ingin membela Palestina karena seruan sesama saudara Muslim harus saling membela dan lain sebagainya gitu. Ya kalau dari partai yang ada background Islamnya itu sebenarnya lebih ke ini aja sih. Kebetulan aja bapaknya ketua umum lalu dapat privilege untuk menjadi anggota dewan, lalu kemudian terpilih paling juga dari nomor jadi, kemudian jadi wakil ketua juga karena fraksinya pasti mengutamakan anaknya, ketumnya udah biasa aja gitu. Tapi misal ya suara boleh ditarik, saya kira Mbak ini orang akan banyak sekali menarik suara ini, sayang gitu loh. Ya, kayaknya bapaknya juga pernah bikin kasus yang model-model begitu sih ya. Tapi ya, apapun itu harusnya sebagai anggota dewan yang mewakili suara rakyat, itu harusnya lebih empatik gitu. Karena apa? Ya ini konstituen, kan wakilnya konstituen itu. Saya yakin PAN ini masih, konstituennya masih berbau-bau Muhammadiyah ya. Nggak tahu kalau kata orang-orang udah jadi partai artis nasional, nggak tahu. Itu dari komen-komennya kita bisa lihat. Jadi orang-orang tuh pada ini ya, pada tidak setuju dengan ini, kurang empatik dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau nggak setuju atau nggak ikut-ikutan sebagai public figure tuh diam saja tuh udah. Atau emang Mbak ini nantangin, dia pengen tahu nih dampaknya kayak apa, atau nggak ngefek sama sekali sama gue nih, gue kan anak ketua partai, gue anggota dewan, gue anak menteri nih coy, dan lain sebagainya. Mungkin begitu, nanti nggak ngerti juga, karena dia enggan sekali meminta maaf, klarifikasi, bahkan makin nantangin. Dan bikin story nantangin banget, ini menurut saya story ini, aduh, terus lagunya agak lain lagi. Sebenarnya yang agak lain tuh Mbak, gitu, bukan orang-orang yang komen dan menyayangkan postingan Mbak, bukan, Mbak sendiri yang agak lain sebenarnya gitu. Kalau agak lainnya kenapa ya? Kalau lagi butuh suara rakyat pakai jilbab, sok Islami. Kalau lagi nggak butuh lepas jilbab, lalu bikin hal-hal yang bertentangan dengan banyak orang Islam di sini gitu. Minimal di Jakarta itu kan banyak sekali justru orang-orang yang pro boykot segala macam. Sebenarnya nggak hanya orang Islam ya, orang yang punya rasa kemanusiaan pun banyak melakukan boykot. Bahkan di luar negeri sana yang di asal brand-brand itu berada di Amerika misal, orang melakukan boykot gitu, mengajak boykot lalu memprotes segala macam. Karena ini tadi, ini udah genosida, yang bunuh anak-anak segala macam. Ini susah sekali orang-orang di Palestina. Tapi kenapa Mbak ini nggak punya empati? Ya jelas Pak, lahir dari keluarga yang cenger, udah kaya, lalu kemudian punya privilege, bapaknya tokoh, bapaknya pemimpin partai, bapaknya kemudian jadi menteri segala macam, mau nggak usah susah, mau sekolah gampang, milih, nggak pernah susahan, habis sekolah karir politik mulus, lancar, punya privilege yang nggak dimiliki, misal aktivis yang pengen menjenjang karir di partai itu dan lain sebagainya itu biasa. Jadi teman-teman, ya begitulah teman-teman. Memang sangat disayangkan nih. Semoga hal-hal seperti ini nggak menular ke anggota-anggota dewan yang lain yang kemarin di pemilu kemarin teman-teman pilih itu. Dan kalau bilang gue bilang bikin begini kan pemilu udah lewat gitu kan, udah nggak ngefek. Ingat ke depan masih ada pilkada, masih ada kontestasi politik lain, dan ini juga bisa jadi jejak digital yang suatu saat ini akan merugikan Mbaknya ini sendiri. Jadi politisi-politisi lain, tokoh-tokoh lain kalau mau bikin hal-hal seperti ini tuh hati-hati ya. Brand jualan saja itu bisa sangat anjlok ketika dia berlawanan dengan mayoritas orang Islam di Indonesia, apalagi ini ada kaitannya dengan politik yang itu penuh dengan persepsi dan citra ya. Jadi hati-hati.